pada sore hari ini dan mohon izin kita rekam, kita mulai. Alhamdulillah wa syukur pada sore hari ini di walaupun melalui tatap maya, kita bersua dalam diskusi kesyukuran 75 tahun HMI. Terima kasih kami sampaikan dan juga ada Ketua Umum HMI Cabang Makassar, Saudara Muhammad Arsi Jailolo, dan begitu pula kami mohon acara. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kesediaan kita semua untuk bergabung bersama-sama dalam diskusi kali ini. Sebagaimana yang kita sudah rayakan dalam berbagai kesempatan dan berbagai momen, HMI di tahun 2022 ini, jikalau kita menggunakan penanggalan Masehi, telah sampai pada tahun ke-75. Alhamdulillah wa syukrillah, tentu ini perjalanan yang tidak saja kemudian sebuah kesyukuran, tetapi juga memberikan banyak sekali dinamika kebangsaan kita. Topik kita pada hari ini adalah bagaimana melihat mahasiswa Islam dalam pusaran kekuasaan, dan juga kita mengundang Bapak Dr. Gautam Kumarja. Beliau adalah dosen di Jawaharlal Nehru University yang menulis tesis dan juga disertasi terkait dengan bagaimana politik Islam di Indonesia. Dan beliau mengajar di jurusan kajian Indonesia. Sebelum kita lebih jauh mendiskusikan topik ini dengan narasumber yang telah kita undang, kami mohonkan kesempatan pertama sebagai pengantar Saudara Muhammad Arsi Jailolo, Ketua Umum HMI Cabang Ujung Pandang. Dengan Ketua Umum HMI Cabang Makassar. Ya, saya masih terpengaruh dengan kata Ujung Pandang karena ketika waktu itu kami aktif di HMI masih Cabang Ujung Pandang. Dengan ucapan terima kasih, kami mohonkan kesediaan Saudara Muhammad Arsi Jailolo dipersilahkan. Mohon maaf, apa suara saya kedengaran? Cek. Cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Baik, mohon maaf atas gangguan tadi yang terjadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayahanda Rektor Universitas Hasanuddin, Ayahanda Profesor Dr. Jamaluddin Jompa, yang saya hormati para panelis dalam hal ini Profesor Dr. Asar Jafar dari Universitas College of Yayasan Pahang Malaysia, yang saya hormati tentunya Dr. Ismail Suwardiweke, Kakanda ini senior kita juga dari Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sorong, Indonesia. Yang saya hormati Dr. Gautam Kumarja yang merupakan pengajar dosen dari Jawaharlal Nehru University India. Yang saya hormati Dr. Siddhartha Mukhtar dari Universitas Kristen Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
Pada kesempatan ini, dalam momentum menyambut milad Himpunan Mahasiswa Islam ke-75 tahun yang telah didirikan oleh Kakanda Profesor Dr. Haji Lafran Pane yang telah memberikan berbagai macam sumbangsinya dalam pembangunan negeri dan bangsa dengan melahirkan suatu bentuk formula dengan adanya wadah intelektual, wadah berproses seluruh para mahasiswa Islam yang hadir di kota Yogyakarta dan Indonesia saat itu, dan kemudian dijadikan sebagai epicentrum gerakan kemahasiswaan yang kemudian hadir dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Menyambut milad ini, kemudian saya ucapkan banyak terima kasih untuk penyelenggara dalam hal ini, para kakanda dan ayunda, dosen Insan Cita Indonesia, dan inilah merupakan buah sumbangsi dan apa yang telah menjadi hasil kerja keras dan ikhtiar ijtihad seluruh kader Himpunan Mahasiswa Islam dengan hadirnya Universitas Insan Cita yang menjadi salah satu bentuk ruang lingkup intelektualisme bagi seluruh masyarakat Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan yang namanya dialektika forum yang jalannya sebagai majelis ilmu, di mana kita akan mengangkat tema Himpunan Mahasiswa Islam dan politik kebangsaan organisasi mahasiswa di tengah pusara kekuasaan. Pengantar yang kemudian akan saya sampaikan adalah sebagaimana kita sebagai generasi mewakili seluruh teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam secabang Makassar. Kita berharap dengan usia Himpunan Mahasiswa Islam di momentum 75 tahun ini dapat kemudian memberikan banyak sumbangsi pemikiran terhadap alur perubahan dan alur regenerasi politik kebangsaan. Kita ketahui bahwasanya berbicara tentang politik kebangsaan, kita berbicara tentang berbagai macam proses manajerial kenegaraan, manajerial aktivitas masyarakat, baik dalam segi sosial, politik, budaya, kesehatan, pembangunan manusia, pembangunan sumber daya alam, dan leading sektor lainnya. Dalam hal ini, Himpunan Mahasiswa Islam dari banyaknya regenerasi yang telah ada, dari rezim ke rezim telah melahirkan banyak sosok-sosok intelektual negarawan. Nah, kami memandang bahwa itu adalah salah satu upaya Himpunan Mahasiswa Islam dalam memberikan sumbangsinya dalam politik kebangsaan. Namun, kalau kita berbicara dengan tema kali ini, politik kebangsaannya fokus membahas sebagaimana organisasi mahasiswa itu kemudian berada di tengah pusara kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud ini adalah kekuasaan yang kemudian hadir di negara ini, baik dia berasal daripada lapisan-lapisan tertentu, dari kaum-kaum golongan tertentu. Artinya apa? Seorang mahasiswa, khususnya mereka yang berada di Himpunan Mahasiswa Islam, harus tetap berada di dalam jalur-jalur nalar kritis yang baik dan normal, di mana kita tidak juga menjadi orang yang cepat taat tunduk dan patuh terhadap hal yang tidak senonoh dalam nilai-nilai yang ada di nilai-nilai keislaman dan Pancasila. Tentunya adalah kita harus selalu menjadi partner berpikir dan partner bernalar kritis pelaksana negara, baik dia adalah eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kakanda, ayunda, dan kemudian para hadirin yang saya kemudian muliakan. Pada saat di era ini, kita ketahui bahwa kemajuan ilmu teknologi yang kemudian telah melanda bangsa ini yang memberikan efek bonus demografi banyaknya usia produktif. Ini merupakan tantangan kita ke depannya untuk sebagaimana kita bisa mengelola proses ke depannya. Yang saya mau sampaikan pula adalah berbicara tentang kondisional Himpunan Mahasiswa Islam saat ini yang diterpa berbagai macam problematika. Tidak hanya kita melihat problematika kebangsaan, tetapi problematika organisasi. Ini yang harus kita kuatkan sebagaimana kita seorang organisasi HMI untuk terus berpikir secara progresif dan program. Jangan larut terhadap konflik-konflik internal. Konflik politik merupakan dinamika yang akan membesarkan kita. Tetapi ingat, kita tidak boleh larut di dalamnya. Tapi kita harus memberikan berbagai macam sumbangsi berpikir ke depannya. Saya yakin dengan banyaknya masalah yang ditimbulkan dan berasal dari tubuh Himpunan Mahasiswa Islam, ini bisa membesarkan jiwa kita untuk keluar dan kemudian kembali melahirkan para pemikir-pemikir seperti Kakanda Nurholis Majid dan lain-lain. Karena itulah sebenarnya yang menjadi iron of value, penjaga nilai yang penting bagi Himpunan Mahasiswa Islam. Karena jika tidak ada hal seperti itu, maka kita akan ketahui HMI tidak akan bertahan ke 75 sampai ke 70 tahun. Degradasi yang terjadi saat ini adalah kita kurang melihat tokoh-tokoh pemikir bangsa yang lahir lagi.
Alhamdulillah, kita punya banyak alumni-alumni yang telah memberikan sumbangsinya. Di antaranya mungkin yang lahir dari cabang Makassar dan Ujung Pandang, yaitu adanya Kakanda Yusuf Kalla yang merupakan salah satu mantan Ketua Umum HMI cabang Makassar di era 6566. Ada pula beberapa senior-senior kita, dan salah satunya juga adalah ayahanda Profesor Dr. Jamaluddin Jompa yang merupakan Rektor Universitas Hasanuddin saat ini. Dari hal inilah yang kemudian sebagaimana saya harap di dialektika para panelis bisa memberikan kami peserta-peserta untuk dapat menggambarkan apa yang harus dilakukan HMI di tengah krisis yang terjadi, baik krisis secara internal, eksternal di dalam negeri maupun eksternal di luar negeri. Karena kenapa? HMI hadir bukan hanya berbicara tentang menjaga nilai-nilai kaderisasi umat, menjaga nilai-nilai kaderisasi yang berada khusus bagi kader HMI, tetapi HMI hadir untuk bisa dirasakan efeknya bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang membutuhkan apa yang harus dibutuhkan. Karena kenapa? Mahasiswa adalah makhluk ataupun masyarakat ilmiah. Mahasiswa adalah masyarakat ilmiah, masyarakat yang hadir di tengah-tengah masyarakat awam sebagai penyambung lidah rakyat dan sebagai rasionalitas berpikir bagi rakyat Indonesia. Cukup sekian dari saya, semoga ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kakanda-kakanda sekalian jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Insya Allah Adinda berharap kedepannya bisa bersilaturahim bersama kakanda Ayunda secara langsung ke depannya. Demikian dari Adinda. Yakin usaha sampai, hijau hitam bermartabat, hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas perkenan Saudara Muhammad Arsy Jailolo yang juga di cabang Makassar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, diskusi kita pada sore hari ini dilaksanakan bersama-sama oleh Asosiasi Dosen Insan Cita bersama dengan Himpunan Islam Makassar. Mudah-mudahan diskusi kita pada kesempatan kali ini akan dan juga bagaimana diskursus kaitan HMI dalam relasi internal sebagaimana dikemukakan tadi oleh Ketua Umum HMI Cabang Makassar dan juga relasi eksternal kita. Rayon Universitas Hasanuddin. Dengan ucapan terima kasih, kami persilahkan dan mohonkan kesediaannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ismail. Terima kasih Dinda Muhammad Arsy, ya, Ketum HMI Cabang Makassar, Kanda Yunda, dan terkhusus para pemateri, Profesor Asar Jafar, Dr. Gutam Marja, kemudian Sidrata Mukhtar, Dr. Sidrata Mukhtar, terkhusus Dinda-Dinda, anggota HMI Cabang Makassar, ya. Dan kalau ini nanti jadi direkam atau disiarkan secara umum, maka juga untuk Adinda seluruh Indonesia, pengurus dan anggota HMI, bahkan sedunia. Dalam majelis ilmu yang luar biasa ini, saya hanya sebagai pembuka pengantar, ya. Izinkan saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-75, dan saya suka ini tagline-nya, Arah Baru HMI, berdaya bersama menuju Indonesia Emas 2045. Saya kira dua aspek ini, HMI dan kebangsaan, selalu menarik untuk kita bicarakan, untuk kita diskusikan, karena kebangsaan terus berubah, tapi juga HMI pasti terus berubah karena anggotanya selalu fresh, selalu mahasiswa. Nah, saya ingin mencoba menggali dua hal untuk menjadi pengantar diskusi kita. Yang pertama adalah pertanyaan besar, apakah itu kebangsaan Indonesia? Apa artinya itu? Ini barangkali susah dijawab. Ini mumpung saya sebagai dosennya, mungkin bisa dijawab nanti para mahasiswa sendiri. Pertanyaan kedua, mengapa kita masih merasa sebagai orang Indonesia? Walaupun ini sepele pertanyaannya,
tapi saya yakin ini dalam diskusi majelis ilmu ini nggak apa-apa kita bahas. Dan kami juga pernah membahas ini sebenarnya di dalam kaitannya dengan menyiapkan Indonesia Emas 2045 yang tertuang di dalam buku Sains 45. Yaitu pertanyaan mengapa apa yang membuat Indonesia Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu dalam kaitannya hari ini kita diskusikan, ayo kita dalami kembali. Ya. Jadi dua pertanyaan tadi itu saya kira selalu relevan diperbincangkan ya tentang apakah itu Indonesia dan mengapa kita merasa sebagai bangsa Indonesia, karena terus-menerus berubah nih. Orang Indonesia akan berubah terus ya. Karena dan saya kira HMI akan selalu mengawal perubahan itu karena mahasiswa ini selalu berubah. Jadi untuk Adinda di seluruh Indonesia, ayo jadilah bagian dari generasi yang mengawal Indonesia menuju pada Indonesia emas yang kita cita-citakan. Nah, untuk menjawab kedua pertanyaan itu yang terus berkembang sesuai dengan samanya, maka sebenarnya sejak era kemerdekaan hingga pasca reformasi, ya ini selalu berubah. Pada akhirnya pemahaman tentang identitas keindonesiaan itu harus bisa menjadi pijakan untuk masa depan bangsa. Ya. Jadi sekali lagi kita harus bisa menjawab apa yang menjadikan Indonesia atau bangsa Indonesia. Saya kira itu esensi kebangsaan. Kalau masih ingat sejarah, saya nggak yakin ini Adinda masih mengingat membaca sejarah ya, bahwa kata Indonesia itu dulu diperkenalkan oleh Suwardi Suryaningrat ya. Bahkan menyebut Indonesia waktu itu sebagai identitas politik pada awal abad ke-20. Itu Indonesia hanya kata yang merujuk satu wilayah geografis. Ya. Waktu itu tidak ada etnografis, tidak ada budaya Indonesia. Bahkan karena kita belum merdeka tentu tidak ada secara politik Indonesia itu. Nah, tapi kemudian setelah kita merdeka, walaupun waktu itu Belanda pun tidak menyukai kata Indonesia, ya maka mereka menyebutnya Hindia ataukah Hindia Timur ya kalau saya nggak salah. Intinya adalah bahwa kata Indonesia sendiri itu sesungguhnya adalah kata yang dulu tidak disenangi oleh Belanda. Ya. Nah, kata yang digunakan lebih satu abad yang lalu itu saya kira penting untuk kita pahami karena itu menjelaskan bagaimana sekelompok masyarakat yang dulu itu, kita harus ingat sejarah ya, jangan hanya melihat Indonesia sekarang karena kata Indonesia itu sudah ada sejak seabad yang lalu. Nah, dulu itu menjelaskan masyarakat yang berbeda etnis, suku, agama, hidup terpisah secara geografis. Jangan lupa, dulu kan nggak ada HP, ya susah berhubungan, tapi tetap saja bahwa memiliki identitas keindonesiaan waktu itu sulit sekali dibangun. Ya. Nah, ini saya kira mungkin perlu didalami juga sekali-kali oleh Adinda HMI untuk melihat sejarah ini, ya, karena ini penting. Nah, definisi dan makna tentang Indonesia itu selalu berubah sekali lagi dengan konteks dan zamannya. Jadi mulai pada awal berdirinya Indonesia dimaknai tentu ya sebagai modal politik untuk mobilisasi rakyat guna memerdekakan diri dari penjajahan, dari kolonialisme. Bahkan sekali lagi ketika Belanda menghindari kata ini karena dia tahu bahwa kata Indonesia itu membawa semangat perlawanan ya. Sehingga dia memilih kata-kata Hindia Belanda ya, atau Hindia Timur, apapun itu. Ya. Tapi setelah kemerdekaan, sekali lagi identitas Indonesia berubah menjadi sebagai suatu bangsa yang lebih diarahkan sebagai bagian dari konstruksi ideologi politik untuk membangun ekonomi nasional, untuk membangun peradaban Indonesia pada zaman itu. Nah, kini pertanyaannya mengenai identitas Indonesia kembali terasa mendesak. Dan ini mungkin bisa menjadi forum ilmiah bagi Adinda di HMI ya. Terutama era pasca reformasi yang demokratis dan terdesentralisasi. Belum lagi dunia yang semakin terkoneksi baik secara ekonomi, politik, sosial, serta munculnya letupan konflik ideologi ya, berbasis identitas atau biasa disebut dengan politik identitas, membuat pemahaman mengenai identitas Indonesia itu semakin diperlukan. Maka saya senang dengan tema yang diangkat ini, HMI untuk kebangsaan, saya kira ini perlu untuk kita juga ikut memikirkan dan juga memahami, dan saya kira kita perlu praktekkannya. Jadi sekali lagi, melihat konteks nasional dan global yang semakin terfragmentasi ini, tapi sekaligus terkoneksi ya oleh teknologi, tampaknya konstruksi identitas kolektif kini harus lebih berfokus pada karakter dan perilaku manusia Indonesia. Ya.
bukan lagi proyek politik, bukan lagi sebenarnya proyek politik dan ekonomi. Nah, keberhasilan dalam memaknai identitas bangsa atau keindonesiaan ini dapat membuat perencanaan masa depan Indonesia yang lebih baik, lebih mudah kita lakukan ya sebagai Indonesia, sebagai bangsa yang besar tentunya. Sebaliknya kalau kita gagal dalam mengenali diri sebagai bangsa Indonesia, itu dapat menimbulkan berbagai masalah seperti terhambatnya proses pembangunan nasional hingga munculnya konflik sosial dan disintegrasi. Jangan lupa, adindaku semua yang saya cintai, isu disintegrasi harus selalu kita juga pelajari dan kita harus pastikan bahwa kita tetap akan menjadi bangsa yang besar, negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak mudah untuk terprovokasi. Ya. Tapi tentu pemikiran kritis diperlukan, tapi jangan sampai mengarah kepada disintegrasi bangsa yang ada kemungkinan justru merupakan proyek bangsa-bangsa lain. Usaha untuk menjabarkan identitas Indonesia sekali lagi harus selalu memperhatikan tingginya keberagaman Indonesia, dan di Indonesia ini memang luar biasa ya, kita lebih dari 600 bahasa, suku dan sebagainya. Tidak ada bangsa lain seperti Indonesia ya. Jadi secara geografis kita tahu dari Sabang sampai Merauke dan seterusnya ya. Ini sangat luar biasa secara biologi, budaya, nilai bahasa, praktik dan institusi sosial sangat beragam, sangat banyak. Jadi tanpa memahami itu, saya kira kata Indonesia itu tidak ada maknanya, tidak ada artinya, hanya slogan saja. Oleh karena itu, peran HMI, ya, Himpunan Mahasiswa Islam yang terus terupdate ini karena status sebagai mahasiswa, ayo jadilah bangsa, jadilah bagian dari anak bangsa yang akan memastikan Indonesia selalu ada. Karena kalau kita tidak pahami keberagaman ini, maka ini akan terus-menerus menjadikan bangsa kita menjadi bangsa lemah. Mahasiswa Islam ya, Islam adalah agama yang saya kira kita sudah tahu bersama. Negara Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Kita mayoritas tentu di Indonesia. Oleh karena itu bukan hanya kita bersyukur, tapi di sini ada tanggung jawab. Dan kita memiliki kemampuan untuk memastikan integrasi ini, ya, persatuan ini akan bisa kita kawal bersama. Ya, tentu dengan memperhatikan seluruh saudara-saudara kita yang berbeda. Baik itu agama, etnis, dan seterusnya. Tak hanya itu, saya kira Indonesia kebangsaan ini memiliki juga keragaman temporal, ya. Jangan lupa ya, ini antara kota dengan desa juga itu berbeda saat ini gara-gara komunitas masyarakat digital ya, yang walaupun kita berdampingan, anak-anak ini ada yang di kota, tapi kelompok masyarakat yang masih ini yang terutama di desa-desa ini saya kira akan sedikit ada perbedaan. Oleh karena itu keragaman lokal ini juga harus menjadi formulasi identitas kolektif nanti ya, yang harus kita perhatikan ya, sehingga kita harus memperhatikan masyarakat kita di pedesaan itu juga terupdate dengan keindonesiaan tadi ini. Saya masih ingat waktu saya mau ke Kanada S2 dulu, nenek saya itu menangis karena dia pikir saya akan pergi ke suatu tempat di mana seolah-olah yang saya kunjungi itu adalah planet lain dengan spesies manusia seperti aliennya. Nah ini saya kira mungkin ekstrim, tapi intinya adalah bahwa adinda-adinda HMI ini harus bisa memaknai keindonesiaan menjadi bangsa yang kuat, ya, yang betul-betul terkoneksi global sampai ke lokal. Jangan juga mengisolasi isu-isu masyarakat lokal kita yang mungkin saja terlambat terkoneksi dengan isu-isu global. Nah, mohon maaf agak panjang sedikit, saya tertarik dan sangat antusias ini. Sepanjang abad ke-20 sebenarnya identitas negara bangsa, identitas negara ideologi nasional kita ini yang bersifat politis, abstrak dan menyeluruh ini terus-menerus berubah berkembangnya. Kita memiliki ideologi politik yang komprehensif dan ini saya kira perlu kita turunkan dan jabarkan seiring dengan berkembangnya aktivitas transnasional. Jangan lupa itu yang membentuk jaringan global dalam ranah ekonomi, sosial dan budaya. Perubahan aktivitas dan perspektif ini membawa konsekuensi pada perlunya kita ya sebagai anak-anak HMI ya mengidentifikasi kembali identitas Indonesia itu, identitas yang memanusiakan manusia Indonesia. Identitas yang memanusiakan manusia Indonesia ini bisa digali dengan tentu usaha sistematis dan empiris untuk memahami kepercayaan, nilai, pikiran, karakter, dan perilaku manusia Indonesia. Tidak bisa lahir begitu saja ya. Oleh karena itu, adinda yang saya hormati, Kanda yang mungkin ada hadir, saya nggak tahu persis siapa saja, tapi pada akhirnya usaha-usaha ini
ditunjukkan guna merancang sebuah kehidupan bersama yang harmonis dan membahagiakan individu-individu Indonesia. Apakah identitas Indonesia yang bersifat statis dengan sebuah esensi keindonesiaan ini dimiliki setiap orang Indonesia? Saya kira ini menjadi pertanyaan. Mudah-mudahan kita terus membangun itu dalam diri kita masing-masing. Apakah terdapat kepercayaan inti, fondasi moral, dan kearifan kolektif yang menjadi perekat bagi beragamnya populasi di Indonesia? Ini juga harus kita lihat. Apakah identitas keindonesiaan merupakan produk dari interaksi, ya, misalnya konsensus dan negosiasi, sehingga selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tentu tempat. Jadi banyak hal-hal yang barangkali bagus dikaji ini dalam kaitannya dengan kajian akademik, karena ini mahasiswa ya. Ini perlu dijawab dalam beberapa level, secara spesifik mungkin di level mikro atau individu, kita perlu memahami, dan mungkin di level HMI kita perlu memahami ini karakter psikologis dan budaya manusia Indonesia. Sementara itu di level makro atau kolektif kita juga perlu mengidentifikasi kembali narasi Indonesia. Selanjutnya kita perlu memahami hubungan timbal balik antara keduanya. Ya. Jadi bagaimana kumpulan manusia Indonesia ini saling berinteraksi membentuk narasi Indonesia bersama, dan bagaimana narasi kebangsaan Indonesia ini mempengaruhi karakter dan perilaku manusianya. Nah, ini saya kira tantangan ya, sekaligus saya kira kesempatan untuk adindaku semua ya. Ayo HMI jadilah bagian penting dalam membangun Indonesia yang kita cita-citakan bersama, bangsa yang sejahtera, adil, makmur, dan satu lagi, dan disegani dunia. Saya kira lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiskusi. Terima kasih banyak atas pengantar yang disampaikan oleh Kakanda Profesor Dr. Jamaluddin Jompa. Beliau telah menguraikan banyak hal terkait dengan bagaimana relasi HMI yang di dalamnya ada Indonesia, walaupun di HMI sendiri Himpunan Mahasiswa Islam tidak ditegaskan kata Indonesia, namun kelahirannya di masa-masa revolusi waktu itu adalah membuktikan betapa bahwa kecintaan HMI terhadap Islam dan Indonesia adalah dua sisi mata uang atau dua sisi koin yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kakanda, saudara-saudari, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Dr. Gautam Kumarja. Beliau adalah dosen dari Jawaharlal Nehru University India yang mengkaji dalam kaitan politik Islam di Indonesia, dan tentunya tidak terlepas dari keberadaan Himpunan Mahasiswa Islam saat ini. Sambil akan kita dengarkan beliau, juga sambil kita melakukan refleksi bahwa kajian disertasi kali pertama terkait HMI ditulis oleh Victor Tanja, di mana kemudian Victor Tanja mengemukakan bahwa HMI adalah bahagian dari pembaharuan pemikiran Islam Indonesia, yang diantaranya tokohnya ada Nurholis Majid, ada Deliar Nur, dan berbagai tokoh-tokoh Islam yang lahir dari rahim perjumpaan ini sebagai salah satu, pun tentu bukan satu-satunya, karena kehadiran Nurholis Majid sangat beragam sekali. Senantiasa berada dalam konteks kosmopolitan, yang kemudian kita juga senantiasa berada dalam afiliasi-afiliasi yang tidak tunggal, tidak monolitik, tetapi kemudian berasal dari afiliasi yang banyak. Pada saat yang sama juga, seorang kader HMI boleh jadi berasal dari keluarga yang berafiliasi pada ormas keagamaan. Dia kader HMI, namun pada saat yang sama kemudian berasal dari Muhammadiyah, berasal dari NU, berasal dari DDI, berasal dari Asadiyah, dan pada saat selesai ber-HMI, kemudian selanjutnya menjadi kader umat dan kader bangsa. Mudah-mudahan Dr. Gautam Kumarja
telah tersambung dengan kita. Namun mohon maaf, Dr. Azhar Jafar dari University College of Yayasan Pahang belum bisa bersama dengan kita. Beliau beberapa hari yang lalu dinyatakan positif COVID, sehingga masih dalam di isolasi mandiri sampai hari ini, sehingga tidak dapat bersama-sama kita dalam media Zoom kali ini. Namun kita juga masih dapat bersama-sama dengan Bapak Dr. Gautam Kumarja. Beliau adalah ilmuwan India yang banyak mengkaji Islam Indonesia, dan lagi-lagi adalah ketika kita berbicara Islam dan Indonesia, maka kita tidak dapat melepaskan keberadaan HMI di antaranya. Oleh karena itu, kawan-kawan saudari, para kader HMI di HMI Cabang Makassar, jikalau kemudian pada suatu waktu memiliki kesempatan mengkaji penyelesaian studi, apakah skripsi, apakah tesis, maka ada peluang-peluang bagi kita untuk kemudian mengkaji HMI dalam konteks keilmuan kita. Di antaranya ada satu buku yang terbit tahun lalu, itu ditulis bersama dengan saudara Dr. Muhammad Yusri. Beliau menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan kemudian kita mengkaji bagaimana perkaderan dalam konteks pendidikan karakter, khusus di HMI. Ini kemudian baru kaji kali aspek-aspek yang lain, bagaimana HMI dalam kaitannya dengan pembelajaran sepanjang hayat. Atau Vito Disrate. Jadi ada satu masa di mana kemudian kita menamakan ulang tahun HMI dengan Disnatalis, namun sekarang bertambah bahwa tidak lagi hanya disebut dengan Disnatalis, tetapi juga dalam beberapa konteks cabang maupun komisariat itu kemudian dinamakan dengan Milad HMI. Apapun yang kita gunakan, baik Milad maupun Disnatalis, sejatinya adalah bagaimana kita mensyukuri perjalanan HMI kita yang kemudian sedikit banyaknya telah turut bersama-sama dengan Indonesia. Dan disertasi yang terakhir oleh saudara Purnomo di University New South Wales menyatakan bahwa HMI bersama-sama dengan KAHMI merupakan salah satu contoh terbaik bagaimana kita dalam konteks ini semua bisa dinamika hubungan antara Islam Indonesia dan bagaimana kemudian kita memaknai konteks HMI di dalamnya. Dan tentu tanpa melepaskan bahwa kebersamaan dengan elemen bangsa yang lain, tentu keberadaan HMI turut menyumbang bagi kemajuan bangsa kita. Di mana pada saat yang sama HMI juga menjadi bahagian dalam mendinamisasi organisasi-organisasi kemahasiswaan, di antaranya ada HMJ, BEM ataupun BEM fakultas maupun BEM universitas. Di situ selalu saja ada bahagian-bahagian para kader HMI dalam memaknai bagaimana kita berkontribusi, tanpa menafikan tentu keberadaan organisasi-organisasi ekstra yang lain. Dan justru keberadaan HMI sendiri sejatinya akan menjadi sebuah komponen bangsa, komponen mahasiswa yang pada saat yang sama akan memberikan sebuah pemaknaan tersendiri. Dan justru disitulah kita melihat bahwa spirit keislaman, spirit keindonesiaan, dan spirit ke HMI-an
itu kemudian menjelma dalam berbagai ekspresi. Betapa dua ini telah insan cita di Indonesia, lalu kemudian sementara berproses pendirian Institut Teknologi dan Sains Insan Cita Papua Barat. Terima kasih Dr. Gautam Koemardja telah bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Selanjutnya kami persilahkan Dr. Gautam Koemardja untuk mengemukakan pandangan-pandangannya dalam konteks kepakaran beliau sebagai dosen politik dan yang mengkaji politik Islam Indonesia ketika melihat mahasiswa Indonesia dalam hal ini HMI dalam diskursus politik Indonesia. Dengan ucapan terima kasih, kami persilahkan Dr. Gautam Koemardja dari Jawaharlal Nehru University India dipersilahkan. Terima kasih Pak Berke. Salam dan hormat kepada semua mahasiswa sudah ada di sini, Pak Berke, dan siapa saja sudah ikut konferensi ini. Dan saya sampaikan terima kasih atas undangan untuk diskusi hari ini. Dan saya jadi ini semangat sekali. Saya excited. I'm very excited menjadi bagian diskursus ini. Dan saya lihat kemarin Pak Berke sudah kirimkan flyer itu. Saya membaca Himpunan Mahasiswa Islam dan Politik Kebangsaan. Organisasi mahasiswa di tengah pusaran kekuasaan. Indonesia seperti India adalah negara yang besar sekali. Walaupun India punya 4 kali lebih penduduk daripada Indonesia, tetapi Indonesia juga adalah negara yang besar dan salah satu negara demokratik di seluruh dunia. Sebagai ahli Islam politik di Indonesia dan di Asia Tenggara, saya lihat prospek dan budaya Indonesia terhadap Islam cocok. Dan saya lihat bagaimana Islam di Indonesia mempunyai identitas diri. Ya. Dan itu adalah salah satu topik ya penelitian saya di ketingkatan MPhil dan PhD. Kenapa saya mengambil judul Political Islam in Indonesia untuk PhD saya dan partai-partai Islamik di Indonesia untuk MPhil saya. Sebelum saya mulai, saya mau menanyakan dari pengatur acara ini, saya punya berapa menit untuk berbicara dan berapa menit untuk sesi tanya pertanyaan. Silakan Prof. Ja, 10-15 menit dan kita akan teruskan dengan diskusi pertanyaan dari para peserta. Silakan. Baik sekali, 15 menit. Baik sekali. Saya datang ke Indonesia tahun 1996 ya untuk belajar musik dan budaya Indonesia, dan saya tinggal di Bandung untuk 1 tahun. Waktu itu saya masih belajar dalam S1
setelah saya sudah selesai 1 tahun di Indonesia, saya pulang ke negara saya, dan setelah itu saya tertarik tentang budaya dan sejarah Indonesia. Setelah saya selesai S2, saya masuk saya menanyakan dari beberapa dosen di universitas kami bahwa saya bisa mengambil Indonesia sebagai judul penelitian saya untuk MPhil. Dan sebelum saya masuk di MPhil, saya memberi sebagai lecture dan demonstrasi tentang budaya Indonesia dan budaya dan sejarah Indonesia. Mereka tertarik sekali. Dan saya mengambil Islam Indonesia. Kenapa? Nah, Anda kalian bisa menanyakan saya, kenapa saya orang India, apalagi saya orang Hindu, saya bukan Muslim. Dan kenapa saya tertarik dengan Islam Indonesia? Padahal saya sudah selesai S2 saya bahasa Persia. Dan kenapa saya mengambil Iran untuk penelitian saya? Kenapa saya mengambil Indonesia untuk penelitian saya? Ketika saya sudah ada di kampus di Bandung, saya melihat ada masjid di pertengahan kampusnya. Dan saya lihat mahasiswa, pegawai universitas, dan juga perempuan-perempuan ya, sembahyangan dalam masjid itu. Mereka memberi hormat luar biasa kepada untuk sembahyangan, dan mereka berdiri. Ada wanita dan pria sama-sama mereka berdoa sama-sama. Dan selain itu saya juga lihat adat istiadat yang lain mempraktiskan oleh orang Jawa, orang Bandung, dan lain-lain. Di Bali, di mana-mana saja. Dan apalagi ketika saya bertemu orang Indonesia, saya melihat orang Indonesia sangat sopan. Sosial budaya itu luar biasa waktu itu. Dan dimanapun saya pergi, saya diterima dengan senang hati oleh orang Indonesia. Karena mereka pikir bahwa kita adalah mempunyai latar belakang yang sama, budaya yang sama, di mana kita tinggal dengan keluarga besar, dan setiap anggota di keluarga diberi perhatian dengan baik sekali. Mungkin ada nenek, ya, ada cucu, ayah, ibu, kakak, adik, siapa saja. Mereka tinggal bersama-sama. Dan satu anggota keluarga dapat sukses, semua keluarga itu merayakan itu. Itulah budaya kita, itulah tradisi kita. Dan yang lain. Untuk budaya dan tradisi mainkan peran yang luar biasa untuk menguatkan nasionalisme dan kuatkan orang sendiri. Bagaimana itu? Ya, dan dimanapun Anda melihat negara-negara pan-Islamisme, dan dimanapun saja mereka mempunyai konflik, ya, dan negara-negara berperang. Sekarang Anda lihat, walaupun mereka mempunyai tradisi dan budaya kuat sekali, tapi mereka tidak mementingkan
budaya dan kearifan lokal, dan mereka itulah menjadi penganut budaya negara lain. Mereka menghadapi masalah-masalah seperti Anda bisa lihat di negara-negara di Timur Tengah dan tempat lain. Nah, walaupun negara di Afrika. Islam, ketika Islam masuk ke tanah Indonesia, Indonesia sudah matang. Matang maksud saya sudah matang di budaya namanya Indik. Apa artinya budaya Indik? Nah, kalian bisa menanyakan dari saya, apa artinya budaya Indik? Budaya Indik artinya di zaman dahulu sampai kerajaan akhir Hindu-Buddha. Siapa raja itu? Apakah Anda tahu kerajaan yang akhir Hindu-Buddha di Indonesia? Apakah Anda kalian atau siapa saja bisa menjawab? Kerajaan paling kuat di Nusantara. Saya menanyakan nama kerajaan itu. Halo. Halo. Pak Beke. Apakah itu Sriwijaya atau Majapahit, Dr. Jack? Majapahit. Majapahit. Sultanan Gotalo, Prof. Karena itulah kontroli Sriwijaya dan Majapahit, Pak. Dan itulah mulai dari abad 200 sebelum Masehi sampai akhir abad 16-an. Setelah Islam masuk lewat Wali Songo. Ya, Wali Songo. Wali Songo itu melihat bagaimana Islam yang kita sudah menerima bisa diajarkan di seluruh Nusantara. Ya, itulah saya memberikan nama itu customization. Ya, apa artinya customization? Ya, artinya itu Anda setiap pulau di Indonesia mempunyai beragam budaya. Dalam bahasa Sanskerta satu frase, ekoham viprabhati. I am the one. I am the one, but people worship me in different form, different style, different concept, but I am the only one. Itulah orang-orang Indonesia anggap Islam, dan sampai ini Islam Indonesia mempunyai identitas diri. Ya. Sebelum Indonesia dapat kemerdekaan dari yaitu Portugis, Belanda, dan Jepang, Indonesia mempunyai kelompok-kelompok yang lain-lain, yang mukhtalif atau lain sekali, ya. Dan Anda bisa melihat bagaimana bentuk Islam sebagai organisasi politik muncul di Indonesia. Pertama-tama itu adalah Syarikat Islam, dan Syarikat Islam dibagikan menjadi dua cabang, itulah NU dan Muhammadiyah nanti, dan NU
saya pikir ya, dan itu juga ada mempunyai NU jadi lebih inklusif dan tradisional, dan Muhammadiyah menjadi lebih modernis. Berdua kelompok, berdua organisasi mempunyai what do you call that? Alam filantropik. Filantropik nature. Ya. Dan NU adalah kelompok Islam yang saya pikir paling besar karena mempunyai nomor anggota itu paling besar. Dan kemarin saya saya melihat salah satu artikel dari salah satu ulama namanya Hasim. Saya lupa nama lengkapnya. Namanya Hasim, dan dia menulis sebuah artikel tentang NU kita, yang organisasi muncul baru. Itu padahal sudah ada organisasi yang besar, paling besar sekali, itu namanya Nahdlatul Ulama, dan ada yang organisasi yang kecil baru muncul sebagai NU kita. Kenapa organisasi seperti muncul? Ya, karena berarti harus ada yang sesuatu yang paling menarik dalam salah satu organisasi mungkin di NU. Then why there is a need to have another organization? Because you see, kalau ada persatuan mahasiswa, persatuan siapa saja, pedagang, siapa saja, persatuan akan menjadi sukses jika prinsip persatuan itu menjadi inklusif. Inklusif artinya, kalau inklusif mau jadi inklusif berarti demokratis. Kalau mau menjadi demokratis, Anda harus memberikan kepentingan kepada setiap pihak, setiap orang, setiap anggota yang menjadi anggota organisasi Anda. Baik. Dan kenapa? Ada dua pertanyaan. Apakah Islam harus digabungkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah? Maksud saya Islam harus mainkan peran di dalam bidang politik Indonesia negara atau tidak? Ya. Sekarang ini kalau Anda lihat di seluruh Indonesia dan lebih di mass media ya, medsos. Kalian lihat medsos itu jalan dengan sumber. Dari mana sumber itu datang? Nah, sumber yang sudah ada di medsos, media sosial. Itu 80% di medsos tidak ada basis. Yang bahan-bahan itu dihanyutkan di sungai medsos, itu tidak punya basis. Itu kapal yang kecil sekali. Kalau Anda meniup, itu bisa pergi sana-sana.
Berarti tidak punya basis yang kuat sekali. Dan walaupun sumber itu tidak punya basis, bisa mempengaruhi pikiran Anda kalian semua. Ya, kalau ada kejadian kecil terhadap di antara dua suku di Indonesia, dalam 1 detik orang India sudah tahu. Ya, kalau orang-orang biasa, dan saya akan dikirim surat itu dalam cermin negatif, tidak positif. Karena masyarakat kurang suka berita positif. Sebagai kalau Anda menonton film atau ya what do you call that, film atau drama apa saja, walaupun wayang, kalau ada cerita gimana tidak punya antagonis, hanya protagonis saja, apakah Anda suka itu? Tidak suka. Karena kalau tidak ada antagonis, Anda tidak bisa melihat keterampilan protagonis. Betul? Ya, itulah orang-orang mau dengar. Ya, mereka lebih tertarik pada berita negatif daripada berita positif. Ya, itulah saya mau memberi saran kepada himpunan mahasiswa Islam ini. Anda harus menjadi inklusif, demokratis. Dan kalau mau main peran dalam politik negara, Anda harus mengerti struktur negara. Harus mengerti basis kebangsaan negara. Harus mengerti ribuan suku, ribuan bahasa, ribuan kearifan lokal Indonesia. Ya. Tahu bagaimana nama Indonesia muncul? Indonesia pertama-tama diberi nama oleh siapa? Tunesus. Diberikan nama oleh orang-orang Belanda dan itu menjadi Nesus India. Nesus India artinya kepulauan atau pulau-pulau India. Sebelum itu Indonesia mempunyai nama yang lain-lain sekali seperti Jawa, Sumatera, Makassar, apa saja, Kalimantan, Bali, Lombok. Dan waktu itu kita hampir mempunyai budaya atau saya memberikan nama Indic Belt. Indic Belt region adalah salah satu budaya, adalah salah satu payung budaya. Dalam itu kita tinggal. Itulah kita mau menyampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa hari ini sudah muncul dan saya siap untuk sesi tanya pertanyaan. Terima kasih. Saya pikir saya tidak mengambil banyak waktu pada ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah berkenan hadir dan bersama-sama dengan kita hingga saat ini. Selanjutnya, jikalau dari
Bapak Ibu saudara-saudari ada pertanyaan boleh raise hand ataupun boleh diketikkan dalam chat box sehingga kemudian bisa mendapatkan pandangan dari Bapak Dr. Gautam Koemardja. Sekilas tadi disampaikan bahwa untuk menegaskan peran-peran kebangsaan kemahasiswaan, maka kemudian harus mulai inklusif, pada saat yang sama juga harus demokratis. Dan itulah yang kemudian terjadi ketika kemudian wujudnya baik Muhammadiyah maupun NU walaupun berbeda gaya, dan menurut saya kehadiran NU dan Muhammadiyah hanyalah merupakan bentuk sosiologis dari memaknai Indonesia. Kita bisa lihat orang-orang Muhammadiyah adalah orang-orang yang diawali dari kota Yogyakarta. Pada saat itu kemudian tentu kita tahu Yogyakarta adalah kota batik. Mereka adalah para pedagang di situ, dan pada akhirnya kemudian boleh jadi karena sepanjang hari mereka pagi sampai sore berdagang batik, maka kemudian tarawihnya pendek-pendek. Sementara orang NU karena mereka adalah petani, mereka bisa mengatur pola kerjanya sehingga tidak ada masalah ketika kemudian mereka memiliki jam kerja lebih pendek siang hari sehingga malam hari bisa tarawihnya panjang-panjang. Ini dua hal yang menurut saya secara sosiologis saja. Silahkan Saudara Muhammad Arsy, sambil saya perkenalkan Dr. Ja, kami juga tadi diskusinya diantar oleh Muhammad Arsy Jailolo, beliau adalah Ketua Umum HMI Cabang Makassar. Dipersilakan Arsy. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik apa yang dijelaskan oleh semua pemantik diskusi kita pada dialektika pada sore hari ini mengenai permasalahan politik kebangsaan dan kerusuhan mahasiswa dalam kekuasaan. Saya tertarik dengan pembahasan historikal yang dibahas oleh Bapak Dr. Gautam Koemardja mengenai proses Islamisasi yang terjadi di Indonesia dan juga proses pembangunan keumatan yang terjadi ketika Islam itu sudah ada, datang, dan kemudian hadir di negara ini. Mungkin sebelum saya bertanya, ada mungkin sedikit pendapat yang mau saya sampaikan. Mungkin sebelumnya saya mau memperkenalkan kepada Bapak Dr. Gautam Koemardja. Mohon izin Pak, saya Muhammad Arsy, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar. Ini mau menanggapi sebelumnya bahwa menarik tadi pembahasan tentang proses Islamisasi Nusantara. Kalau kita lihat, ini selalu menjadi tanda tanya besar saya Pak dalam melihat jejak sejarah proses Islamisasi maupun peradaban Indonesia Nusantara, baik sebelum Masehi bahkan masuk di fase Masehi. Kita ketahui bahwa Indonesia ini atau Nusantara ini menganut agama Hindu Buddha yang begitu lama waktunya, yang berabad-abad bahkan seribuan tahun lebih, dengan munculnya seperti Sriwijaya, Majapahit. Salah satu ukurnya adalah ketika kita bisa melihat bahwa setiap orang ingin menjadi seorang biksu misalnya, dia harus ke Sriwijaya misalnya, dan dia juga harus ke Borobudur. Berarti menandakan bahwa Nusantara dulu ini adalah epicentrum peradaban, bukan hanya India, bukan hanya peradaban Gangga yang dibangun oleh para dewa yang ada di sana. Nah, tetapi yang menjadi proses yang bisa kita lihat adalah dengan ketika Hindu ini telah menjadi agama yang memiliki eksistensi besar yang dianut oleh setiap kerajaan-kerajaan di Nusantara yang tersebar di Kutai, di Kalimantan, ada di Sumatera dan di Jawa. Islam yang baru hadir di abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan kemudian dengan teori masuknya Islam di Indonesia yang ada dua teori, dengan masuknya Islam di Sumatera Baru, Perlak, dan juga di Maluku, itu pada abad ke-9 Masehi hingga ke abad ke-11 Masehi. Yang menjadi kekaguman Adinda adalah ketika Islam itu bisa masuk di peradaban yang begitu kuat. Kita ketahui Hindu dan Buddha ini memiliki pusara yang begitu kuat, tetapi Islam masuk melalui jalur budaya, jalur culture yang dibawa oleh berbagai macam para agama Islam yang berasal dari Persia, India, bahkan dari Timur Tengah dan lainnya. Seperti mungkin yang dilakukan oleh Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar atau Syekh Jumadil Kubro
dengan bagaimana mengislamkan wilayah Sumatera dan memiliki anak para wali di Jawa, misalnya si Maulana Malik Ibrahim, dan terakhir dia hadir di tanah Kosora Wajo ketika dia mengislamkan kitab Ilagaligo. Nah, ini yang menjadi perhatian adalah ternyata Pak, Islam ini bisa cepat diterima ketika dia tersalurkan dengan baik dengan metodologi syiar yang menyesuaikan dengan kebudayaan setempat. Misalnya seperti pola yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, bagaimana dia bisa mengadopsi lewat pewayangan. Wayang yang dahulu mengagung-agungkan tokoh-tokoh Hindu seperti Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu, itu kemudian dibuatkan simbol dengan adanya sosok Semar, Petruk, dan Gareng, seorang rakyat biasa yang bisa dijadikan panutan oleh para dewa. Nah, artinya ada metodologi yang kuat di sini. Nah, hanya saja biasa menjadi perdebatan adalah ketika bagaimana konteks syiar dan syariat ini, Pak. Apakah kita mengukur nilai-nilai syariat itu sebagai asal usul yang kemudian secara kafah dari Al-Quran dan Al-Hadis sesuatu yang penting, atau apakah kita tetap pada melekat pada tradisi? Jadi perdebatannya adalah syariat atau tradisi yang berlaku, karena masih banyak biasa tradisi-tradisi yang dianggap itu memiliki penyimpangan terhadap nilai syariat. Misalnya mungkin di beberapa daerah-daerah tertentu yang masih mencatatkan nilai-nilai keislaman dengan syariat-syariat, dengan tradisi-tradisi animisme dan dinamisme misalnya. Nah, sedangkan yang menjadi pertanyaan agenda yang pertama, itulah tadi tentang apakah kita fokus terhadap syariat, maksudnya apakah syariat yang kemudian membungkus tradisi ini, atau tradisi yang membungkus syariat, ini yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana ketika kita memandang kondisi kontemporer bangsa saat ini, di mana Islam ini adalah agama universal yang ada di Indonesia, dan kemudian dogma-dogma yang begitu besar sehingga melahirkan organisasi-organisasi umat seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Abdul Watan, dan banyak aliran-aliran yang hadir sebagai penggerak. Nah, sekarang yang kita lihat adalah kondisional bangsa, banyak kader-kader dari organisasi tersebut yang menjadi orang-orang yang memiliki kewenangan dalam melakukan kebijakan dari zaman Indonesia Merdeka sampai sekarang. Bahkan sudah masuk ke ranah politik misalnya. Nah, maksudnya adalah bagaimana caranya kita, kita bisa memberikan stimulus kepada masyarakat bahwa bendera-bendera organisasi ini justru jangan dijadikan sebagai palang untuk saling membuat sekat. Tetapi karena kita organisasi Islam, maka kita harus punya momentum joint session untuk bersatu bahas permasalahan bangsa. Misalnya kayak MPR, dia mempertemukan DPR dan DPD. Nah, ini yang saya lihat adalah permasalahan yang terjadi dengan adanya hal seperti itu, ini membuat sekat antara organisasi-organisasi Islam. Nah, makanya lah harapan kita terakhir adalah ketika himpunan mahasiswa Islam ini bisa menjadi garda untuk menghimpun perbedaan itu semua. Nah, itulah pertanyaan saya, Pak, yang kedua. Jadi, bagaimana caranya kita tidak membuat sekat antara umat yang hadir. Mohon izin, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Tarsi. Ada pertanyaan juga, Dr. Ja, saya bacakan adalah Indonesia saat ini adalah menjadi umat Islam, masyarakatnya adalah umat Islam terbesar di dunia. Sementara ketika kita lihat Indonesia justru berakar dari kebudayaan Hindu dan Buddha. Begitu pula kita lihat bahwa India adalah masyarakat Hindu terbesar di dunia saat ini, namun juga salah satu akar kebudayaannya adalah kebudayaan Islam. Bagaimana kemudian Dr. Ja melihat ini yang pertama, kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana aktivitas mahasiswa sendiri dalam respon-respon kebangsaan di India? Kalau kita lihat di Indonesia bahwa ada HMI, ada PMI, ada IMM, dan sebagainya, lalu kemudian seperti apa student movement ataupun gerakan kemahasiswaan di India? Silakan, Dr. Ja. Terima kasih Pak Weke dan Pak Muhammad Arsi, yang saya pikir Pak Muhammad Arsi sudah punya pengetahuan yang lengkap tentang Islam di Indonesia dan juga tentang kerajaan-kerajaan
Hindu di Indonesia. Dan bagaimana katanya dia sebagai pemimpin himpunan mahasiswa Islam, bagaimana dia akan melihat di masa depan. Saya pikir ini Anda harus, kalau Anda masukkan agama dengan politik, Anda harus membandingkan masa depan Islamic politics. Jika Anda membandingkan Islamic politics di negara-negara. Pertama. Yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, heritage. Ya, sumber daya dibentuk budaya yang diberi oleh nenek moyang kita. Dengan bagaimana kita bisa itu semua itu kita lihat di cermin syariah atau dan hadis. India ketika kerajaan Islam yang akhir, waktu itu ada Aurangzeb. Sebelum itu dia ayahnya dan nenek moyang seperti Akbar the Great. Dia sendiri membentukkan satu agama dini ilahi. Dan untuk dini ilahi tidak ada penganut banyak. Cuma mungkin sedikit orang saja. Setelah itu Jahangir dan Aurangzeb melihat waktu itu sudah ada muncul Islamic scholarship di India. Ya. Dan dia mempengaruhi Aurangzeb untuk khutbah dan dia mengambil beberapa langkah untuk membesarkan masyarakat Islam atau penganut Islam di India. Dan setelah India jadi kemerdekaan, Islam digunakan sebagai politik dan India dibagikan dalam dua negara. Itu salah satu menjadi Pakistan, yang kedua India. Nah, setelah itu pada basis Islam, Pakistan menjadi dua negara. West Pakistan dan East Pakistan. East Pakistan menjadi East Bengal menjadi Bangladesh. Baik, kalau Islam tidak main peran seperti politik, India mungkin adalah hanya satu negara yang paling besar di dunia sekarang, dengan Pakistan dan Bangladesh. Dan lihatlah Anda, keadaan Pakistan sekarang, kalau dibandingkan dengan Bangladesh dan di India. Di mana Pakistan sekarang? Kalau Anda mau mainkan peran politik yang bagus untuk menguatkan negaranya, Anda harus mencari jalan di pertengahan. Ada salah satu filosofi di agama Buddha ya. Dewa Buddha memberikan filosofi. Ya. Ada benang di gitara atau sitara ya, benang. Atau ada alat musik di Indonesia main pakai ini, boya, apa namanya? Itu seperti violin ya. Tapi itu alat musik khusus dari Indonesia. Ya. Nah, kalau Anda mengkuatkan atau
menarik benang itu dengan lebih keras, apa yang akan terjadi? Benang itu mungkin patah, atau it will break, the string will break. But if you lose it too much, the sound will not come. So kita harus mencari jalan di pertengahan. Tidak ke lebih kanan, tidak ke lebih kiri. Harus ada di pertengahan, di mana setiap masyarakat bisa jalan dengan baik. Bisa jalan tanpa ketakutan. Ya, itulah yang saya mau menyampaikan, dan Anda harus membandingkan. Kalau saya mengambil kebijakan ini dan saya memberikan sebagai imposisi, ya, seperti contohnya Jamaah Tablighi atau Jamaat Islami atau sekolah-sekolah Deobandi di India, ya. Nah, filosofinya dibeli tentang distance, menciptakan jarak. Menciptakan jarak apa? Menciptakan jarak terhadap agama lain, terhadap penganut agama lain. Kenapa mau menciptakan jarak nih? Kenapa tidak mau menjadi mixing? Where you can create more. And one thing, all people cannot be equal. Contohnya dalam keluarganya, apakah setiap orang di keluarga Anda, dalam keluarga Anda setuju pada satu titik? Tidak. Mungkin ada Anda tidak setuju apa yang mau memberikan sarannya. Setiap orang punya pikir logik itu lain sekali. Yes, tetapi kalau agama seperti agama Ibrahimik, ya, saya pikir itu bisa memberikan jalan yang di pertengahan, middle path. Ya, kalau mau memberikan unsur-unsur hadis, silakan, unsur-unsur syariah silakan, tetapi tidak pada jalan kekerasan. Itulah saya mau sampaikan. Dan harus memberi kepentingan pada sumber-sumber yang dihanyut di medsos. Sekarang, particularly sekarang ini kita melihat itu membahayakan. Yang kedua, pertanyaan Pak Wetke, saya masih ingat kalau tentang, saya lupa pertanyaan yang kedua Pak Wetke, tapi sedikit Bapak bisa mengingatkan kan? Mengingatkan? Ya, terkait ini, bagaimana kemudian respon organisasi kemahasiswaan di India. Kalau kita di Indonesia kan ada himpunan mahasiswa Islam, ada ikatan mahasiswa Muhammadiyah, ada pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Nah, di India seperti apa? Apakah organisasi kemahasiswaan itu juga berbasis agama atau seperti apa? Di India kami tidak punya himpunan mahasiswa berbasis agama karena India adalah negara yang sekular. Dan pemerintah siapapun saja tidak bisa memberikan izin kepada himpunan-himpunan yang berbasis agama. Dan karena itu kami di seluruh India tidak mempunyai kuil atau mosque atau gereja di kampus. Anda bisa melihat, bisa jalan-jalan di kampus kami, tidak akan menemui gereja atau mosque atau kuil. Kalau kami mau sembayangan bisa pergi luar dari kampus. Itulah. Tetapi
ada beberapa sekolah-sekolah tradisional dan madrasah, ribuan madrasah di seluruh India. Tapi pemerintah tidak memberikan seperti izin ya kepada mereka menjadi salah satu himpunan yang jadi pada tingkat bangsaan atau national level atau negara. Kami tidak mempunyai seperti itu. Ya, kami mempunyai himpunan mahasiswa seperti RITIS, himpunan mahasiswa yang paling kanan, dan juga punya beberapa himpunan mahasiswa yang paling kiri, berarti mahasiswa yang terkait dengan komunisme. Dan ya itulah kita mempunyai himpunan seperti itu. Terima kasih Dr. Ja, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masih ada waktu kurang lebih 17 menit. Jikalau ada pertanyaan dari kita, boleh diketikkan di chat box atau boleh raise hand ya, sehingga kemudian kita bisa bertanya kepada pembicara kita pada hari ini. Saya mengundang secara khusus Bapak Dr. Gautam Komarja, paling tidak bagaimana kita bisa melihat diri kita dari perspektif orang luar, sehingga kemudian ini tadi sebagaimana pengantar Profesor Tompa bahwa peran-peran internal dan juga peran-peran nasional serta bagaimana kita menjadi bangsa yang disegani dalam percaturan antar bangsa adalah menjadi bahagian dari misi KHMI-an. Pada saat yang sama tentu adalah karena ini merupakan amanat pendirian bangsa kita, bahwa keberadaan HMI adalah dalam bagian turut untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada saat yang sama juga adalah urusan perdamaian dunia juga adalah merupakan bagian dari tugas kita. Sehingga kemudian pada posisi-posisi itulah kemudian kita memerlukan dialog lintas bangsa, dan Dr. Gautam Komarja, beliau sedikit banyaknya mengetahui bagaimana interaksi antara budaya Indonesia dan juga aspek keagamaan serta kaitan politik Islam di Indonesia. Saudara Muhammad Arshi masih mengangkat tangan, silahkan, saya persilahkan kembali. Baik, terima kasih Kakanda Ismail Suardi Wedke. Ini sedikit mau menanggapi dan mungkin mau sharing dan bertanya. Ini saya mau bertanya untuk tetap pada Pak Dr. Gautam Komarja. Setahu saya, India itu memiliki peradaban yang begitu kuat dan begitu maju mengenai Islam pula. Tidak hanya berbicara tentang historikal agama Hindu dan Buddha dengan munculnya berbagai macam kerajaan-kerajaan yang mungkin diceritakan di naskah epik Mahabharata, dengan munculnya Hastinapura dengan peradabannya, dengan adanya Pandawa, Kurawa dengan berbagai macam dewata-dewata. Yang menarik adalah sebagaimana sejarah masuknya Islam di India yang kita ketahui mungkin dengan adanya pembebasan asing yang dahulu dilakukan oleh para sahabat, kemudian dilakukanlah oleh beberapa dinasti-dinasti Islam, seperti mungkin dinasti Delhi yang dipimpin oleh beberapa generasi-generasi mungkin seperti Alauddin Khilji dan beberapa proses yang dilakukan. Yang saya mau sharing, saya cukup kagum dengan sosok Sultan Jalal Akbar atau Jalaluddin Akbar yang merupakan suami daripada Ratu Joda Akbar. Kekaguman saya adalah sebagaimana seseorang yang berasal dari dinasti Mughal, yang berasal dari negara Pakistan, yang merupakan cucu dari Zahiruddin Muhammad Babur, anak daripada Sultan Humayun. Yang kita ketahui Jalaluddin Muhammad Akbar ini ketika dia bertumbuh dewasa yang dididik oleh pamannya Bairam Khan, tetapi dia tetap konsisten tidak menjadi seorang yang khawarij, tetapi dia mencoba merangkul para Rajput. Kalau Rajput ini kan kita pahami adalah orang-orang yang berasal dari kaum Hindis atau Hindu. Sampai dia melakukan pola politik. Dia melakukan pola politik menikah dengan salah satu putri dari kerajaan Amer, yaitu Ratu Joda Akbar, atau
biasa disebut sebagai permaisuri tanah Hindustan. Nah, yang saya kagumi Pak Dokter adalah ketika Jalaluddin Muhammad Akbar ini menjunjung toleransi dan kemudian bagaimana mencoba merangkul seluruh lapisan-lapisan umat yang berbeda-beda dengan adanya pola dinillahi atau sinkretisme agama. Betul. Nah, dinillahi ini adalah konsepsi bagaimana mempersatukan seluruh agama-agama dalam konsep kehidupan yang itu tanam. Sehingga pada saat itu yang kita ketahui di zaman Jalaluddin Akbar itu tidak ada permusuhan antara kaum muslimin dan kaum Hindu yang mungkin baru-baru saja terjadi tahun lalu dengan adanya pembakaran masjid. Mohon maaf, ini bukan bermaksud rasisme, tetapi ini kejadian yang fakta kemarin terjadi. Tapi yang saya kagumnya adalah pola yang dilakukan Sultan Jalaluddin Akbar. Bagaimana dia bisa membuat suatu konsep sinkretisme agama atau konsep dinillahi. Nah, tapi pasca tidak menjabatnya Jalaluddin Akbar, diteruskan oleh anaknya Jihangir dan beberapa keturunan-keturunannya selanjutnya, Shah Jahan, Alamgir, itu selalu melakukan permusuhan dengan negeri-negeri Hindu. Seperti kerajaan Maratha misalnya, sampai pertempuran Panipat yang kita mungkin ketahui, pertempuran-pertempuran yang menentukan nasib suatu bangsa. Nah, maksud saya adalah saya memandang, karena tadi kan Dr. Gautam juga memandang bagaimana Indonesia dengan perspektif Dr. Gautam. Saya memang belum pernah ke tanah India, Pak, tetapi saya punya cita-cita suatu saat akan ke sana. Bagaimana melihat peradaban yang begitu sangat maju di sana, peradaban eksistensi kerajaan-kerajaan yang beraliran Islam maupun non-Islam. Nah, yang saya mau tanyakan adalah, apakah secara historikal kondisi India saat ini, sebagaimana adanya pandangan ya anti terhadap kaum minoritas ataupun mayoritas, apakah ini warisan daripada kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu? Contohnya misalnya mungkin peristiwa permusuhan, bukan permusuhan ya, rivalitas antara Alamgir, Raja Alamgir dan dinasti Mughal dengan raja yang dari Maratha ini, Sadafis Bajirao misalnya. Apakah ini warisan daripada hal-hal yang terjadi sebelumnya yang kemudian dilakukan, atau ada pola-pola politik kebangsaan tersendiri yang terjadi di India pasca India dikelola mungkin oleh Inggris, British. Ketika British datang, Britania Raya datang, dan pada saat Britania Raya kemudian melepaskan India menjadi suatu negara mereka, apakah itu warisan daripada Inggris yang sengaja memecah belah bangsa, atau masih ada sisa-sisa daripada kejadian-kejadian di masa lalu, rivalitas antara umat Islam dan Hindu? Nah, itu yang pertanyaan saya, Pak. Tapi saya tetap kagum dengan konsep Jalaluddin Akbar, karena itu juga yang kita terapkan pelan-pelan di himpunan mahasiswa Islam, bagaimana merangkul semua. Ya. Terima kasih. Akbar adalah raja yang paling kuat sekali dan dia mempunyai pengaruh almost di seluruh India. Karena dia menjadi lebih inklusif dan dia menikah dengan putri Rajputa di India, Amir, dan dia sendiri lebih tidak mementingkan agama banyak, dan dia dan waktu itu dalam kerajaan Akbar Anda akan lihat seni India itu menjadi luar biasa, ada perkembangan luar biasa di dalam seni budaya India. Oh iya, bisa berarti di sini mami matikan nanti. Dan kalau N for out langsung terrecord karena Pak Asri sudah belajar cukup banyak tentang India, dan saya pikir karena itu semua itu kerajaan-kerajaan, kalau kita lihat zaman Akbar dan zaman Jahangir dan Aurangzeb, ya India itu rubah banyak karena Islam mulai dari utara India, utara dan barat, mostly dari utara, dan Islam sudah sampai ke India Selatan waktu itu. Dan itulah kalau kita lihat semua kerajaan Islam di India, Islamic dynasty di India, itu hanyalah Akbar. Di zaman Akbar, India menjadi lebih inklusif. Karena
waktu itu Islam adalah agama yang baru kalau dibandingkan agama Hindu dan agama lain. Dan Islam mau membesarkan diri waktu itu. Dan orang-orang Hindu tidak mau menjadi Islam karena setiap orang India yang ada menjadi Muslim itu dari dahulunya mereka harus menjadi Hindu, itu mereka jadi convert dalam Islam. Tapi walaupun Anda lihat waktu sampai kerajaan Aurangzeb, saya pikir hampir 30% orang India menjadi orang, 20 sampai 25% orang India menjadi orang Muslim. Ya, karena Islam India datang ke India, Islam datang masuk ke India dengan kekerasan. Tidak seperti Islam masuk ke Indonesia dengan non kekerasan. Karena Islam melihat, karena India adalah salah satu tanah yang besar sekali, mulai dari Jammu Kashmir sampai India ke selatan. Dan Anda sebutkan nama Pakistan waktu itu, Akbar adalah dari Pakistan. Waktu itu Pakistan tidak ada existence. Pakistan itu konsep ciptaan baru sekali. Dan basis konsep negara yang baru diberikan pada politik, tidak pada basis agama. Dan kalau itu adalah subjek yang lain sekali, kita perlu beberapa jam untuk berdebat. Dan bagaimana Islam masuk di Indonesia itu cerita yang lain sekali. Anda sendiri sebutkan Islam masuk sebagai lewat wayang menjadi cerita-cerita iblis, cerita-cerita apa saja tentang Islam. Nah, Islam sudah disebarkan di seluruh Nusantara, pada seluruh Nusantara. Dan kalau Anda silakan melihat, Anda bicara sekarang ada masalah-masalah seperti masjid atau tempel. Dan Anda juga lihat dalam kerajaan Islam, dalam kerajaan seperti Aurangzeb, ribuan kuil dan candi tempel di India sudah di ruin ya. Dan Anda tidak bisa matikan sejarah. Dan sejarah masih ya. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Dr. Ja. Kita berada di penghujung acara diskusi kita pada sore hari ini waktu Indonesia Tengah. Kita tadi menguraikan berbagai pandangan, begitu pula hubungan antara organisasi dan keindonesiaan, dan juga bagaimana kemudian kita diundang untuk kembali membaca dan menelaah apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan sains seabad Indonesia yang akan datang. Dan pada saat yang sama tentu kita kemudian dalam konteks Indonesia, internal Indonesia, tidak dapat membayangkan bagaimana jikalau keberadaan Indonesia ini tanpa HMI. Dan tadi sudah dikemukakan juga oleh Dr. Ja bahwa betapa dalam konteks keindiaan justru karena negara sekuler, di perguruan tinggi, di sekolah itu tidak tersedia masjid ataupun tidak tersedia gereja ataupun wihara dan sebagainya. Tetapi bahkan walaupun itu justru di India bahkan ada juga universitas Islam, ada Jamia Millia Islamiyah. Ya, mohon kesediaan Dr. Ja untuk menyampaikan kata penutup dan juga sedikit menggambarkan bagaimana justru walaupun negara sekuler, tetapi justru ada universitas Islam yang tetap berdiri, bahkan kemudian ada jurusan Islamic Studies, ada Punjab University juga yang berbasiskan pada kajian-kajian Islam. Silakan Dr. Ja. Ya, itu bisa Pak. Itu di India bisa. Kecuali Anda harus melihat tidak itu satu agama tidak dilebihkan itu. Walaupun itu ada Jamia Islamiyah, ada umat, ada mahasiswa Hindu,
yang belajar di sana, ada profesor Hindu di sana, tidak apa-apa. Walaupun di Aligarh Muslim University, saya pikir lebih daripada 30-40% dosen itu adalah orang Hindu, tidak apa-apa. Tapi dalam universitas kampusnya tidak ada mosque, tidak ada apa saja. Di luar Anda bisa. Ya, itulah kita harus maintain sekularisme. Ya, walaupun Anda lihat di India sekarang ada muncul Hindutwa atau itu kuat-kuat nasionalisme itu, tapi dalam kerangka sekularisme tidak boleh itu langkah-langkahnya tidak harus jadi lebih daripada sekularisme. Itu jadi komunalisme. Kita harus maintain sekularisme, dan dengan itu saya pikir Anda bisa lihat India sudah menjadi salah satu negara yang mempunyai ekonomi yang lebih cepat menjadi tinggi. Nah, seperti Indonesia juga. Indonesia karena mempunyai identitas yang lain, mukhtalif daripada negara-negara pan-Islamic country di seluruh dunia. Dan karena itu, kenapa Indonesia punya identitas diri? Karena Indonesia masih percaya pada budaya dan warisan nenek moyang. Dan saya sudah sampaikan kalau himpunan-himpunan mahasiswa Islam, IUC, kenapa NU menjadi kelompok yang paling besar? Kenapa Gus Dur masih diingat di seluruh dunia sebagai filsuf, sebagai great Islamic scholar? So because he was very inclusive terhadap kelompok lain di negaranya. Kalau kita lihat sejarah Indonesia, ya ada epok-epok yang luar biasa keras sekali, luar biasa buruk sekali. Dan ada epok yang luar biasa bagus sekali. Ada epok kapan seluruh Indonesia bergabung dan memperjuangkan terhadap kemerdekaan. Dan ada epok di Indonesia, orang Indonesia membunuh diri. Orang Indonesia pada on the basis pada basis agama dan ethnicity. So Indonesia itu menjadi hambatan perkembangan negara. Kalau ada kasus-kasus seperti ini. Kalau tidak ada kasus seperti ini, India pun juga. Negara ini terus maju. Apa kita perlu? Individual economic empowerment. Indonesia has more problem. India has more problem selain agama. Apakah Anda kalian setuju atau tidak? Bagaimana syarikat Islam berjuang terhadap kemerdekaan? Ya, waktu itu agama tidak memainkan peran yang penting sekali. Itu syarikat Islam berarti syarikat perdagangan. Betul yang sudah disampaikan oleh Pak Reke di Jakarta. Itulah saya memberikan saran seperti Pak Arsi sudah disampaikan bagaimana ada golden period. Periode-periode yang emas di India itu adalah periode Akbar. Karena dia menjadi sangat inklusif daripada periode Aurangzeb. Dia menjadi sangat eksklusif. Yaitu Pak Beke. Dan saya juga mohon izin karena saya harus ikut konferensi lain, Pak. Terima kasih Dr. Heja dan terima kasih kepada pengantar tadi, ada Profesor Dr. Jamaluddin Jompa dan juga Muhammad Arsi. Bapak Ibu saudara-saudari, kita berada di akhir diskusi kita, di mana pada kesempatan hari ini kita mendiskusikan bagaimana
Himpunan Mahasiswa Islam dan dalam kaitannya sebagai organisasi keislaman itu kemudian dalam peran-peran kebangsaannya. Yang kedua adalah kita juga mendengarkan banyak pandangan-pandangan dari Dr. Ja terkait dengan kondisi di India dan juga bagaimana melihat Indonesia dari perspektif orang luar. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan kita semua bersama-sama dalam forum media Zoom pada kesempatan sore hari ini, dan begitu pula diskusi kita telah diantar oleh Saudara Muhammad Arsy, Ketua Umum HMI Cabang Makassar, dan juga Kakanda Profesor Dr. Jamaluddin Jompa, Ketua Kahmi Rayon Universitas Hasanuddin. Mohon maaf atas segala kekurangan jikalau dalam memandu acara kita. Mudah-mudahan keberadaan HMI dan kita semua semakin menguatkan keberadaan Indonesia, dan kita sebagaimana tema Disnatalis HMI tahun ini adalah menyongsong generasi emas. Tetapi catatan saya jangan sampai justru kita menyongsong generasi cemas. Oleh karena itu mari memastikan konsolidasi HMI dan juga peran-peran kebangsaan kita semakin relevan. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Kegiatan kita diskusi hari ini dilaksanakan oleh Asosiasi Dosen Insan Cita Indonesia bersama-sama dengan HMI Cabang Makassar. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas dan terima kasih semuanya. Siap, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.